Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pergaulan remaja. Dengan anggota kelompok yang berjumlah 6, yaitu Eka Septriani, Revinda Safti, Rista Putri, Rizka Syukria, Safira Aulia, dan Siti Aisyah. Pengertian remaja. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan atau adolesen, yaitu antara usia 9 sampai 13 tahun, yang dikenal sebagai masa pubertas. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat, maka penanaman nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Akhlak terpuji pergaulan remaja. Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja yaitu menjalin persaudaraan ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa setiap manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Islam memberi petunjuk bahwa dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada peluang terjadi perbuatan dosa, dan Islam telah membuat batasan-batasannya. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik, baik melalui pendidikan non-formal maupun pendidikan formal. Waktu dan kesempatan yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupannya di masa-masa mendatang. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Yang keempat yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna, tetapi apabila disalahgunakan maka akan sangat membahayakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial yaitu yang pertama, menata niat. Yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak, dipercaya, dan kredibel. Yang ketiga, pertimbangkanlah manfaat dan mudarat dari berita yang dibaca. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Yang kelima, gunakanlah media sosial untuk kepentingan dakwah dan menjalin persatuan. Yang keenam, yaitu ingatlah bahwa pelanggaran terhadap penggunaan media sosial selain dapat dituntut dan dikenai sanksi yang berat. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Beberapa cara membiasakan akhlak terpuji pada pergaulan remaja. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga, mengajak berbuat kebaikan. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, tawadhu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang keenam, santun dan rendah hati. Akhlak tercela pergaulan remaja. Istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja secara sosial terjadi pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang, mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama itu ada pergaulan bebas atau free sex. Yang kedua itu tawuran. Yang ketiga mengkonsumsi minuman keras. Yang keempat ada penyalahgunaan narkoba. Dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Seperti yang kita ketahui, kekerasan dan tawuran antar pelajar itu sering terjadi, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Tentunya perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, untuk itu kita harus menghindarinya. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Remaja yang mempunyai rasa malu bila melakukan sesuatu perbuatan maka akan selalu menjaga martabat atau harga dirinya. Berbeda dengan remaja yang kehilangan rasa malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku yang tercela yang telah ia lakukan dan bahkan merasa perbuatan yang salah dilakukannya sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Sedang dampak minuman keras
bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan kecedera dan kematian. Menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah. Tawuran dan perilaku negatif lainnya pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, remaja harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa dengan meningkatkan keimanan kepada hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kualitas pribadi seorang remaja akan menjadi meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Remaja harus menggunakan kesempatan yang ada, jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.